Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Nah, di sini kami akan menjelaskan sedikit mengenai materi metodologi penelitian akuntansi, yaitu data penelitian. Adapun anggota kelompok dari kelompok 4, yaitu ada rekan saya, Angel Pratiwi Boru Tarigan, lalu ada Beta Sihombing, lalu saya sendiri, Meilias Khairanisa Boru Ginting, dan yang terakhir ada Muhammad Randy Kustiondo. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas rekayasa ide pada mata kuliah metodologi penelitian akuntansi yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Nasirwan, SE MSI AKCA. Nah, langsung saja kami akan menjelaskan materi mengenai data penelitian. Nah, untuk yang pertama itu ada pengertian data penelitian. Dalam kegiatan penelitian, ada banyak hal penting yang menyertainya. Selain topik penelitian dan metodologi, ada juga data penelitian. Tanpa adanya data yang dikumpulkan dalam suatu penelitian, maka penelitian tersebut akan tidak berkembang atau berjalan di situ-situ saja. Sebab tidak ada yang bisa diputuskan atau disimpulkan alias penelitian tidak memberi hasil. Dalam penelitian, data memiliki sifat krusial karena akan menjadi pembuktian dari landasan teori dan memberi jawaban atas rumusan masalah. Sekaligus menjadi penentu apakah hipotesis yang disusun sesuai atau sebaliknya. Data kemudian dihadapkan dengan banyak cara. Oleh peneliti juga bisa dilakukan dengan menerapkan lebih dari satu cara. Data ini kemudian dicatat, dianalisis, dan kemudian ditarik kesimpulannya untuk didapatkan hasil penelitian. Hal ini kemudian membuat data penelitian memiliki sifat krusial. Sebelum terlalu jauh, kita harus tahu dulu apa sih data penelitian itu. Untuk yang pertama itu ada pengertian data penelitian menurut KBBI. Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa data penelitian merupakan keterangan atau bahan yang bisa dijadikan sebagai dasar kajian atau analisis data penelitian dan simpulan dalam suatu penelitian. Lalu para ahli juga memberikan pendapat mereka tentang apa sih data penelitian itu. Nah, pendapat pertama disampaikan oleh Mills, menjelaskan bahwa data merupakan fakta mentah, observasi, atau kejadian dalam bentuk angka atau simbol khusus. Sehingga data bisa berupa angka dan bisa berupa simbol yang didapatkan dari observasi langsung ke lapangan. Yang kedua ada menurut Syafrizal Helmi Situmorang. Syafrizal Helmi Situmorang juga menjelaskan mengenai definisi dari data, yaitu sekumpulan informasi atau nilai yang diperoleh dari hasil observasi atau pengamatan suatu objek. Sehingga menurut Syafrizal, data hanya didapatkan dari hasil pengamatan objek. Dan yang terakhir ada menurut Winarsunu. Data dapat diartikan sebagai keterangan mengenai sesuatu. Keterangan tersebut bisa berupa bilangan, angka, atau disebut dengan data kuantitatif, juga dapat berupa keterangan yang bukan berupa bilangan atau disebut dengan data kualitatif. Nah, dari beberapa pendapat tadi, maka dapat disimpulkan bahwa data penelitian adalah segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi, sehingga fakta dalam bentuk apapun nantinya bisa dijadikan data untuk penelitian, dan sumbernya sendiri bisa dari sumber manapun yang terpercaya. Baik, saya Muhammad Randy Kustiondo akan melanjutkan penjelasan dari penyaji sebelumnya. Setelah kita mengetahui pengertian dari data penelitian, maka kita akan lanjut ke jenis data penelitian. Nah, ada 3 jenis data penelitian yang harus diketahui, yaitu jenis data penelitian berdasarkan sifatnya, kemudian ada jenis data penelitian berdasarkan skala pengukuran, dan juga ada jenis data penelitian berdasarkan sumbernya. Nah, untuk yang pertama, akan membahas mengenai jenis data penelitian berdasarkan sifatnya. Jenis data penelitian berdasarkan sifatnya terbagi 2, yaitu data kualitatif dan juga data kuantitatif. Pada data kualitatif, dapat diartikan sebagai bentuk interpretasi konsep data. Fungsi dari data kualitatif adalah menerjemahkan data mentah ke dalam uraian, eksplanasi, ataupun deskripsi. Nah, pengambilan data kualitatif dapat dilakukan dengan 3 tahapan, yang mana terdiri dari reduksi data atau data reduction, kemudian pengorganisasian atau organization, dan juga interpretasi data ataupun interpretation.
Reduksi data adalah proses identifikasi data abstrak dan mesin mentah, baik yang diperoleh dengan cara pengkodean, summary, ataupun kategorisasi. Kemudian ada pengorganisasian, sedangkan pada pengorganisasian ini adalah tahap si peneliti menggabungkan data-data yang sudah diperoleh menjadi satu kesatuan informasi. Dan juga ada interpretasi data yang mana merupakan kolaborasi antara reduksi data dan pengorganisasian yang telah tersusun dengan rapi dan logika. Inilah yang disebut dengan interpretasi data. Dalam bahasa sederhananya ini kita bisa menyebut interpretasi data ini seperti kesimpulan. Nah, itulah merupakan tahapan dalam pengambilan data kualitatif. Sebagai tambahan, data kualitatif ini juga bisa dilakukan dengan beberapa pendekatan yang sudah disesuaikan terlebih dahulu metodologi penelitiannya. Kemudian ada data kuantitatif. Nah, data kuantitatif ini adalah data penelitian yang berbentuk angka, data statistik, dan dapat dilakukan analisisnya. Data kuantitatif disebut-sebut sebagai metode ilmiah karena dapat diukur rasional, objektif, serta empiris. Pada data kuantitatif ini memiliki metode penelitian yang meliputi sebagai berikut. Nah, ada 6. Yang pertama ada metode deskriptif, kemudian ada metode komparatif, kemudian ada metode korelasi, kemudian ada metode survei, ada juga metode ex post facto, dan juga metode true experiment. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu-satu terkait metode pada data kuantitatif. Yang pertama ada metode deskriptif. Pada metode deskriptif, ini merupakan metode penelitian yang menggambarkan fenomena yang sedang terjadi dengan menggambarkan dengan jelas mulai dari subjek dan objek apa saja yang akan diteliti. Kemudian ada metode komparatif. Pada metode ini, pengambilan data dilakukan dengan cara mengambil data seobjektif mungkin. Peneliti tidak melakukan manipulatif dari hasil penelitian. Pengambilan data yang sudah terkumpul nantinya akan dilakukan analisis untuk mengetahui apakah terjadi perbedaan variabel atau tidak. Kemudian yang ketiga ada metode korelasi. Nah, pada metode korelasi ini, salah satu data kuantitatif yang sering digunakan untuk membandingkan apakah ada persamaan pada objek yang hendak diteliti. Baik itu apakah kerangka yang penulis ambil sudah sesuai ataupun belum. Kemudian ada metode survei. Nah, pada metode survei ini lebih sering digunakan untuk mengumpulkan beberapa sampel dalam bentuk orang. Kemudian mencari tahu jawaban yang konkret dari sampel tersebut. Nah, pada metode survei ini sering dilakukan mahasiswa dengan menyebarkan angket kepada mahasiswa lain dengan menyebar angket ataupun kuesioner baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung seperti melalui Google Form ataupun lainnya. Kemudian ada metode ex post facto. Pada metode ini salah satu metode yang digunakan untuk mengetahui sebab dan akibat dari hasil manipulasi yang dilakukan oleh peneliti. Tentu saja semuanya dilakukan berdasarkan kajian teoritis. Dan yang terakhir ada metode true experiment. Pada metode ini sesuai dengan namanya, true experiment ini sering digunakan untuk mengontrol variabel luar. Tujuannya untuk melihat apakah ada perubahan ataupun hal-hal lain yang ada pada eksperimen. Kemudian, adapun jenis data penelitian berdasarkan skala pengukuran. Nah, pada skala pengukuran ini memiliki 3 bentuk data yang mana meliputi data nominal, ordinal, dan interval dan juga rasio. Nah, untuk yang pertama ini ada data nominal. Data nominal ini secara umum dapat diartikan sebagai data yang diperoleh dengan mengkategorisasikan. Nah, kategorisasi inilah yang sebenarnya memudahkan peneliti untuk mengambil data-data di lapangan.
Mengingat beberapa objek dan sampel tidak bisa dianalisis atau diteliti jika tidak ada dikategorisasikan, ada yang menyebutkan jika skala nominal ini adalah skala yang paling rendah. Pengkategorisasian pada skala nominal tidak ada perubahan atau makna lain apabila pengkategorisasian tersebut diubah. Nah, ada juga ciri-ciri dari data nominal ini yang mana dibedakan dalam kategori tanpa memperhatikan urutan. Kemudian satu pengukuran hanya menghasilkan suatu kategori. Kemudian setiap kategorinya itu dianggap sama. Data paling rendah dalam level pengukuran data tidak bisa dioperasikan secara matematis. Kemudian ada data ordinal. Yang dimaksud dengan data ordinal ini merupakan data yang diambil dengan cara mengkategorisasikan berdasarkan peringkat, hubungan, dan berdasarkan ranking. Misalnya membahas mengenai status sosial ekonomi di daerah tertentu atau meneliti tentang ranking di kelas pada sebuah sekolah. Contoh penggunaan skala ordinal ini sering digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan dalam sebuah survei. Dalam sebuah survei, banyak pertanyaan nih yang menggiring objek memilih-milih nilai berdasarkan tingkat kepuasan. Seperti pada yang sering terjadi di kampus kita, yaitu tingkat kepuasan mahasiswa terhadap dosen yang mengampu pada mata kuliahnya. Nah, pada di situ kita dapat mengisi di Google Form itu berdasarkan berbagai kriteria yang mana dapat kita nilai berdasarkan dari angka 1 hingga 5, yang mana yang nantinya nilai itu akan disatukan untuk nilai dari kepuasan dosen tersebut. Kemudian adapun data interval. Data interval ini adalah data yang diperoleh dengan pengukuran. Data interval berbeda dari dua bentuk data di atas yang mesti mengkategorisasikan. Pada data interval tidak ada kategorisasi apapun. Nah, contoh kasusnya ini membahas masalah skor tes intelijensi, skor ujian, hingga mengetahui skor tes prestasi. Adapun ciri-ciri dari data interval ini yaitu urutan bertingkat dan diberi nilai, kemudian memiliki interval tertentu, kemudian lebih tinggi dibandingkan dengan data ordinal dalam level pengukuran, kemudian dapat dianalisis dengan uji statistik parametrik. Dan yang terakhir ada data rasio. Nah, data rasio ini merupakan data yang didapatkan dengan melakukan pengukuran. Misalnya, mengukur jarak, skala, dan masih banyak lagi. Ciri dari data rasio juga tidak memiliki kategorisasi. Kemudian untuk ciri-ciri dari data rasio ini, data bersifat angka dalam arti yang sesungguhnya. Kemudian memiliki angka 0 absolut. Kemudian memiliki kedudukan paling tinggi dalam level pengukuran data dan juga dapat dioperasikan secara matematis. Baik, selanjutnya adalah sumber data. Sumber data adalah tempat didapatkannya data yang diinginkan. Kemudian, sumber data itu juga merupakan subjek dari mana data diperoleh. Pengetahuan tentang sumber data sangat penting untuk diketahui agar tidak terjadi kesalahan dalam memilih sumber data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Kemudian, bila dalam pengumpulan data menggunakan kuesioner atau wawancara, maka sumber datanya adalah responden. Bila dalam pengumpulan data menggunakan observasi, maka sumber datanya adalah benda, gerak, atau proses sesuatu. Yang ketiga, bila dalam pengumpulan data menggunakan dokumen, maka sumber datanya adalah dokumen dan catatan. Sumber data primer dan sumber data sekunder. Nah, sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer yakni penuturan atau catatan para saksi mata. Nah, data tersebut dilaporkan oleh pengamat atau partisipan yang benar-benar menyaksikan suatu peristiwa. Nah, dalam sumber data primer ini ada dalam bentuk dokumen, kemudian barang peninggalan, dan juga kesaksian lisan.
Nah, sumber data dari dokumen ini sengaja dibuat untuk keperluan informasi di masa yang akan datang. Yang termasuk dalam klasifikasi sumber primer ini ialah Undang-Undang Dasar, Piagam, Undang-undang, keputusan pengadilan, notulen atau laporan-laporan resmi, autobiografi, surat pribadi, catatan harian, silsilah, naskah kontrak atau perjanjian, akta, surat wasiat, surat izin tinggal, lisensi, dan surat pernyataan atau sumpah. Kemudian untuk barang peninggalan ini yang berhubungan dengan seseorang, suatu kelompok, atau suatu zaman atau periode. Nah, dapat berupa fosil, kerangka, perkakas, senjata, pakaian, bangunan, gambar, lukisan, mata uang, dan benda-benda seni. Nah, semua contoh peninggalan ini yang tidak disengaja dimaksudkan untuk digunakan sebagai rekaman informasi. Kemudian yang ketiga itu kesaksian lisan atau penuturan, laporan saksi mata atau partisipan suatu peristiwa yang dikemukakan secara lisan. Bukti-bukti ini dapat diperoleh dengan wawancara tatap muka dan mungkin direkam atau dicatat untuk digunakan sebagai bukti. Lalu, sumber data sekunder. Sumber data sekunder ini merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, artinya kebalikan dari sumber data primer, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Nah, data sekunder ini dapat diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami melalui media lain yang bersumber pada literatur dan buku-buku perpustakaan atau data-data dari perusahaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data yang digunakan yaitu laporan keuangan tahunan yang dipublikasikan yang berkaitan dengan kegiatan pembelanjaan selama 5 periode. Itu misalnya. Nah, kemudian sumber data sekunder ini merupakan cerita atau penuturan atau catatan mengenai suatu peristiwa yang tidak disaksikan sendiri oleh pelapor. Pelapor mungkin pernah berbicara dengan saksi mata yang sebenarnya atau membaca laporan, cerita, atau catatan saksi mata. Tetapi kesaksian pelapor itu tetap bukan kesaksian saksi mata tersebut. Nah, sumber sekunder seringkali bisa digunakan, tetapi karena ada distori dalam penyampaian informasi dari tangan ke tangan, maka para pengumpul data ini boleh menggunakan sumber sekunder hanya kalau data primer tidak berhasil diperoleh. Untuk keperluan penelitian, sumber data sekunder agak lemah karena adanya kesalahan yang mungkin timbul sewaktu informasi ditularkan dari mulut ke mulut atau dari tangan ke tangan. Selanjutnya akan dijelaskan contoh-contoh cara untuk memperoleh data penelitian yang akan dijelaskan oleh Beta Sihombing. Baik, berikutnya contoh cara memperoleh data. Nah, biasanya mahasiswa Fakultas Ekonomi itu mengambil data sekunder dari website Bursa Efek Indonesia dan website Bank Indonesia. Nah, untuk data dari website Bursa Efek Indonesia, kita mengetik www.idx.co.id. Nah, kita cari. Nah, tampilannya seperti ini. Ada data pasar, produknya apa, saham, obligasi, reksadana, perusahaan tercatatnya, indeks syariah, anggota bursa dan partisipasi, dan lainnya. Nah, untuk data pasar ini, kita bisa lihat ringkasan saham. Nah, inilah ringkasan saham untuk tanggal 1 bulan 12 tahun 2022. Mulai dari ada kode sahamnya, harga tertingginya itu berapa, harga terendahnya, penutupannya itu di harga berapa, selisihnya, volumenya, nilai, dan frekuensi. Misalnya kita mau cari untuk satu saham saja, kita mau cari perusahaan Bank BRI, kode sahamnya itu BBRI. Kita ketik BBRI. Nah,
ini udah langsung muncul. Kita lihat berarti harga tertingginya di 5.025, harga terendahnya 4.900, di penutupannya 4.940, selisihnya berarti turun 40, volumenya 240 sekian-sekian, nilainya, frekuensinya begitu. Kita juga bisa custom, ini kita maunya di tanggal berapa, misalnya di tanggal 30 bulan 11 2022. Untuk BBRI sekian, kalau nggak mau lihat seluruhnya ini sekian, tertingginya berapa. Jika ada penelitian yang membahas mengenai transaksi saham, bisa mengambil data sekundernya dari website Bursa Efek Indonesia. Selain itu juga ada daftar saham. Daftar sahamnya itu apa aja yang udah tercatat di Bursa Efek Indonesia, begitu kan? Nah, daftar sahamnya itu apa aja gitu kan? Ini terdiri dari kodenya, ini kode sahamnya, nama perusahaannya apa, tanggal pencatatannya di Bursa Efek itu tanggal berapa, lalu saham yang beredarnya itu ada berapa, lalu saham itu berada di papan pencatatan apa, apakah pengembangan atau utama. Ini sampai terus-terusnya, sampai all gitu, bisa dilihat di website Bursa Efek Indonesia. Lalu biasanya juga yang paling sering itu di perusahaan tercatat ini kita mengambil data dari laporan keuangan perusahaannya. Nah, kita bisa nyari seperti contoh kita buat lagi BBRI. Ini kodenya, kode sahamnya yang kita buat. Nah, BBRI ini ialah PT Bank Rakyat Indonesia atau Bank BRI. Kita misalnya mau cari apa? Laporan tahunan kah? Dan efeknya itu saham. Kita lihat untuk tahun 2020. Nah, akan muncul annual report tahun 2020. Kalau kita mau cari yang lain-lain juga bisa, tinggal mengetik kode sahamnya seperti BBRI yang sudah saya contohkan. Nah, lalu selanjutnya seperti saya katakan, kita juga bisa mencari data dari website Bank Indonesia. Biasanya anak-anak Fakultas Ekonomi juga membutuhkan data sekunder dari Bank Indonesia. Penelitian yang biasa dibahas ini mengenai ekonomi, baik makro, mikro, mengenai inflasi, mengenai kurs. Kita coba untuk kurs transaksi. Nah, jadi ini adalah data terupdate 2 Desember 2022 tentang kurs jual, kurs beli antar mata uang. Nah, kita juga bisa kostum, misalnya kita maunya data untuk tahun 2021. Desember 2021. Oke, tanggal 31-nya. Lalu kita cari. Nah, ini adalah kurs transaksi Bank Indonesia tahun 2021. Nah, kita bisa mencari data-data ini dari website Bank Indonesia. Baik, tadi merupakan cara memperoleh data sekunder kuantitatif dari dua website yang sering digunakan oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi. Ada masih website-website lain yang bisa digunakan oleh mahasiswa seperti website Dirjen Pajak mengenai peraturan perpajakan dan juga website Kementerian Keuangan mengenai regulasi-regulasi. Selanjutnya, cara memperoleh data primer. Yang pertama, kita bisa melalui wawancara. Wawancara itu kita bertemu langsung ataupun tatap muka dengan si narasumber dan kita beradu tanya jawab. Peneliti bertanya dan narasumber menjawab. Contohnya itu sebagai berikut. Dari tahun berapa Ibu memulai usaha ini? Usaha ini mulai saya rintis dari tahun 2019, sebelum pandeminya. Yang kedua, kita bisa membuat kuesioner. Kuesioner itu berupa pernyataan ataupun pertanyaan dan juga ada pilihan jawaban yang akan dijawab
dan kita akan menyebarkan kuesioner itu kepada responden yang kita tuju. Contohnya seperti ini. Yang ketiga, kita bisa melakukan Zoom dengan si narasumber ataupun video call maupun telepon. Contohnya seperti ini. Elon, what sectors do you think are going to be most exciting, most in demand, and what sectors may not be in the future? Sure. Well, I think some of it's going to sound pretty obvious, but anything to do with sustainable energy is going to be very significant in the future. Dan yang terakhir, kita juga bisa mengirimkan melalui email berupa pertanyaan-pertanyaan yang kita butuhkan untuk penelitian kita. Sekian contoh cara memperoleh data penelitian. Terima kasih.